Apakah kalian tahu bagaimana tromol rem matic dibuat? Nah, sekarang aku, Neng Rita Sari, akan membahas industri otomotif tentang pembuatan tromol rem motor matic, satu set full di dalam pabrik hingga selesai. Aku jelaskan secara detail, informatif, dan menarik di setiap prosesnya. Tahap pertama adalah yaitu peleburan dan pengecoran die casting. Proses ini diawali dengan membersihkan cetakan die menggunakan sikat kawat besi. Kemudian menyemprotkan cairan anti-lengket mold release agent untuk melumasi cetakan. Langsung memasukkan metal insert atau bushing besi ke dalam cetakan untuk memperkuat titik-titik krusial pada produk. Terus memasukkan aluminium cair di tungku atau furnace dengan suhu berkisar antara 650 derajat Celcius hingga 750 derajat Celcius. Lalu diinjeksikan ke dalam cetakan menggunakan tekanan hidrolik tinggi dari mesin high pressure die casting, di mana piston atau plunger menekan logam cair hingga membeku dan produk didorong keluar oleh ejector pin. Tutup tromol mentah yang telah dicetak dibersihkan secara manual fettling dengan memukulkannya ke permukaan keras juga menggunakan alat manual untuk merapikan si sisa logam atau flashing. Di dalam pabrik yang luas juga banyak mesin. Di sini masuk tahap ketiga adalah pembubutan CNC otomatis, di mana mesin melakukan pengikisan secara bertahap pada tepi luar, bagian tengah, dan lubang AS roda dengan pergantian mata pahat yang terprogram otomatis kegunaannya. Tutup tromol remnya jadi mulus, sehingga nanti pada saat perakitan komponen bisa dipasang. Proses berlanjut ke tahap keempat dengan pengeboran awal bagian pin pembatas menggunakan mesin bor, duduk dan mata bor, step drill yang bertingkat sedikit diberi. Pelumas menggunakan sikat agar tidak panas dan aus. Setelah itu langsung dipindahkan ke tahap berikutnya. Pekerja kini sedang melakukan pengeboran untuk membesar lubang dan menyempurnakan dudukan tuas rem dengan mata bor yang berbeda. Lihatlah mata bor saat menembus bagian ini keluar serpihan logamnya. Selanjutnya pengikisan pembersihan AS bagian dalam. Bagian dalam AS tromol dikikis atau dibersihkan menggunakan mata bor-bor atau mata bor gerinda rotari yang berbentuk bulat. Kemudian pembesaran lubang tuas dalam lubang. Dudukan tuas di sisi dalam tromol diperbesar kembali menggunakan step drill atau mata bor khusus. Sekarang penyempurnaan lubang tuas melakukan pembersihan atau pembesaran lubang tuas rem untuk memastikan presisi pemasangan. Dengan banyak proses pengeboran, maka jalur pekerja dan mesin saling berdekatan ini memudahkan untuk saling estafet proses pengerjaannya, menjadi hemat waktu dan efisien. Sekarang ke proses pembuatan lubang kabel rem. Nah, pengeboran titik akses ini untuk kabel rem yang nantinya terhubung ke tuas rem luar. Tahap berikutnya adalah pembuatan drat ulir atau tapping. Pekerja dengan keahlian yang luar biasa melakukan proses pembuatan ulir menggunakan dengan mesin bor duduk pada lubang penyangga indikator agar baut pengunci indikator dapat terpasang dengan kuat. Berikutnya tahap proses pembubutan hub tromol atau disebut housing brake bagian luar karena masih banyak kerak hasil cor yang menempel jadi. Proses ini secara spesifik mengikis dan menyasar permukaan silinder luar, tepi flank, hingga area dudukan bearing agar memiliki toleransi dimensi yang sangat ketat dengan mata pahat secara terus-menerus mengikis semua bagian secara perlahan. Lihatlah dengan seksama mata pahat seperti berirama saat mengikis ke dalam dan keluar hub atau rumah tromol rem mulai mengkilap tapi masih dilanjutkan. Tidak lupa pekerja selalu mengawasi proses ini secara langsung. Apakah mesinnya beroperasi sesuai yang diprogram atau tidak? Hasilnya, permukaan luar hub menjadi rata, halus, mulus, dan bersih dari lapisan cor kasar, sehingga komponen memiliki dimensi yang akurat. Sekarang dilanjutkan pembubutan bagian dalam hub menggunakan pahat boring bar khusus dengan berbagai mata pahat. Di sini mesin mengikis dinding dalam untuk membentuk jalur gesekan kampas rem atau drum brake. Servis dan area dudukan bearing perlahan tapi pasti. Hasilnya adalah diameter dalam yang sangat presisi dan bulat sempurna, yang menjadi kunci utama agar pengereman dapat bekerja. Kerennya mata pahat secara otomatis bergantian sesuai proses pengikisan yang diperlukan. Dengan menggunakan mesin bubut sensi atau CNC lathe machine, beroperasi dengan sistem kontrol komputer, mesin ini dilengkapi dengan turret yang menampung berbagai jenis pahat, mulai dari pahat rata hingga pahat potong,
untuk mengikis material berlebih pada bagian diameter luar hub. Lanjut ke proses pengeboran baut hub tromol rem. Pertama, pekerja memasang jig, yaitu alat bantu cetakan. Jadi setiap titik lubang sudah ada dan dipastikan akurat, simetris. Kemudian proses pengeboran dilakukan dengan hati-hati agar menghasilkan lubang yang tepat sasaran. Sehingga saat perakitan nanti, baut dapat terpasang dengan pas tanpa adanya tegangan tambahan pada material. Proses ini menggunakan mesin bor duduk atau mesin radial drilling. Setelah lubang terbentuk, proses dilanjutkan dengan pembuatan ulir atau thread menggunakan mesin tapping atau mesin bor yang telah diintegrasikan. Proses ini menggunakan mata tap dengan standar ukuran baut yang presisi seperti M6, M8, atau M10 yang berfungsi memotong alur spiral di dalam lubang secara rapi. Tujuan utama dari tahap ini adalah menciptakan jalur ulir yang kuat agar baut pengikat dapat terpasang dengan kencang dan permanen. Wow, hasilnya sudah beres. Sebelum melangkah ke tahap pengecatan, hub tromol rem harus dibersihkan secara menyeluruh dari sisa gram logam dan oli pendingin yang menempel, menggunakan kompresor udara yang dilengkapi dengan air blowgun. Tahap pengecatan dilakukan menggunakan spray gun dengan sistem gravity atau suction fit yang didukung oleh tekanan udara stabil dari kompresor. Tromol diletakkan di atas meja putar manual agar proses penyemprotan partikel cat atomizing dapat merata ke seluruh permukaan silinder luar, sehingga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korosi atau karat. Lalu pekerja membawa ke ruangan pengeringan digantung pakai pengait berjejer satu persatu dengan memakai mesin drying tunnel. Selama 30 menit proses ini mempercepat penguapan pelarut cat atau solvent evaporation sekaligus mengeraskan lapisan cat secara merata. Setelah selesai, pekerja membuka pintu lemari pengering, lalu menurunkan housing tromol rem tersebut, kemudian ditumpuk dengan rapi menggunakan lapisan karton sebagai pemisah. Hasilnya terlihat bagus sekali. Ini proses pemasangan bearing. Pekerja meletakkan hub di atas meja mesin pres, lalu menempatkan bearing tepat di atas lubang dudukan. Ia kemudian mengoperasikan tuas mesin pres hidrolik untuk menekan bearing secara vertikal sampai masuk sempurna rata ke dalam hub. Gerakannya sangat tenang karena mesin yang bekerja secara mekanis. Masuk ke tahap akhir, pekerja memasukkan baut pengunci atau mur pengikat untuk tuas rem pada bagian tutup tromol, lalu memasangkan semua komponen mulai dari pemasangan seal karet, pemasangan poros atau tuas, pemasangan kampas rem, pemasangan per atau return springs, kemudian memasukkan baut dan murnya. Nah, ini penampakan setelah semua komponen dipasangkan. Lalu berpindah ke proses perakitan pemasangan tutup bearing. Lanjut ke pemasangan baut pengikat ke rumah tromol satu persatu dipasang, lalu menggunakan air impact wrench atau kunci impak bertenaga angin untuk mengencangkan mur pada setiap baut. Ketelitaan pekerja sangat dibutuhkan. Inilah hasil sekarang tromol rem satu set pun sudah jadi. Sangat bagus, yang sudah melalui beberapa kali tahapan proses di pabrik, kini siap dipasarkan.